Halo teman-teman, ini aku ada lihat beberapa stuff yang menurutku bagus dari Fitly-ku. Di sini ada Flink, dia punya konektor untuk CDC ya, Change Data Capture. Jadi dia ya eh, Ververica itu adalah dulu namanya Data Artisan, dia udah di-acquired sama Alibaba. Nah, jadi semuanya jadi berubah. Tapi anyway, it's still open source. Jadi istilahnya Apache Flink itu tetap open source, ya kan? Nah, di sini ada fitur CDC yang langsung connect ke si apa namanya si Flink-nya. Jadi kita bisa ngakses dengan SQL biasa atau SQL client ya. Dan ini ada itunya sih, ada code, bisa dengan code juga ya. Dari Debezium dia encapsulate itu, dan kita punya supported formatnya Changelog JSON ya. Ya JSON lagi deh. Ya nggak apa-apa lah. Nah, di sini dia support MySQL, Postgre dan yang lain-lain. Jadi dia masukin Debeziumnya ke dalam, jadi dia embedded. Jadi nggak perlu ribet untuk mikirin maintaining yang kayak Kafka dan lain-lain. Oke. Nah, Sheldon Core ini adalah ML model store ya. Ya, machine learning model ya kan, untuk ditempel di Kubernetes ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya model, udah di training kan, tinggal training modelnya dipakai ya kan, dipakai di productionalize, bikin API baru nanti bisa dipanggil. Nah, di sini kalian punya model version dan lain-lain ya. Jadi ini mungkin teman-teman bisa coba lihat-lihat. Seperti biasa dibikin dengan Python most of the time ya kan, API dan lain-lain. Dia juga bisa di deploy ke EKS, HKS, GKE, AliCloud dan yang lain selama ada Kubernetesnya. Oke. Nah, sekarang ini Monte Carlo ini dia pelopor mengenai data observability. Jadi sebenarnya lebih dekat ke data governance dan data quality monitoring ya. Jadi dia membawa konsep dari uh, software engineer kayak data testing ya kan, data governance dan yang lain-lain. Ini dia bawa ke sini. Misalnya kayak technical dev kan biasa ya, di software engineer can relate lah ya. Jadi ada konsep-konsep yang dibawa ke sini gitu ya. Jadi istilahnya cleansing, quality, checking, rules, metadata, monitoring kayak gitu kan. Jadi kayak observability ya kan, karena dia mengusung nama observability. Oh, ini juga udah ada ini lineage-nya. At some point sih kalau misalnya aku lihat-lihat sih, setiap company itu setelah dia naik ya kan, di funding trying to be everything gitu. Jadi kayak Confluent dia pengen jadi database, Kafka-nya dibikin jadi database gitu kan. Terus apa lagi? Kayak Flink juga yang Ververica mau jadi serverless framework. Banyak banget lah, aneh-aneh. Kadang juga mereka aimnya nggak masuk akal. Anyway, nah ini yang paling menarik belakangan ini kan, udah tahu lah maksudnya tentang GraphQL ya kan, dan juga untuk REST API dan mapping dari database supaya bisa diakses dengan sangat efisien dari depan gitu, dari front end ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat, dia bisa juga digabungkan dengan apa? Graph database gitu ya. Jadi misalnya kayak Neo4j dan lain-lain. Dan orang sekarang makin banyak memodelkan datanya dengan model graph itu ya. Jadi untuk analisa yang memang benar-benar mungkin rada kompleks dan mungkin data structure-nya menyerupai graph ya, kita bisa memodelkannya dengan graph, misalnya kayak recommendation engine, terus community detection, anti money laundry dan yang lain-lain, kita bisa lakukan dengan graph. Nah, ini mereka bikin company ya namanya Apollo. Nah, dia bisa membangun ini. Nah, kalau misalnya kita coba hubung-hubungkan GraphQL, GraphQL and Neo4j. Nah, dia di sini ada menggabungkan kedua hal tersebut gitu ya. Sama-sama graph, tapi interestingnya mereka membuat kombinasi seperti ini ya kan, dimana
GraphQL bisa ditransfer jadi cheaper, cheaper dan sebaliknya gitu ya. Cheaper itu adalah query language dari Cineo4j ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk ini. Oke. Nextnya kita lihat ada Web3 ya kan, decentralized yang powered by blockchain dan smart contract, di mana tidak ada central control gitu ya, tapi dia berdasarkan konsensus ya. Di sini dia apa namanya? Di sini dia ada memberikan apa impactnya dari Web3. Kalau teman-teman mau lihatin lebih jelas tentang ini, tentang blockchain, kripto dan yang lain-lain, jangan langsung pikiran jelek dulu kalau dengar kripto, ya kan? Itu teknologi yang kita bisa lihat dari sisi yang mana gitu. Teknologi itu kan bisa diterima, bisa enggak, tapi at some point dia tetap akan ada. Kalaupun misalnya dia punah, bakalan muncul lagi suatu saat. Jadi patternnya kita lihat gitu ya. Dan ini dunia yang sangat menarik. Bukan hanya untuk di trading kan ya. Maksudnya jangan mikir kalau kripto trading langsung scam gitu, enggak sih. Nah, kalian kan bisa lihat di sini Crypto School dari Anderson Horowitz. Dia bikin ini ya. Ini serius gitu ya. Crypto School, dan dia jelasin tentang kriptografi ya kan, computer science kan, discrete mathematics ya. Kalian misalnya kayak apa Fermat-Last theorem dan everything else, dan kalian bisa lihat di sini kalau memang mereka itu menganggap ini serius gitu. Nah, ini juga ini secure smart contract, karena begitu kalian deploy smart contract dan kalau misalnya ada bugs, wah itu hancur duit itu semua kan. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus bisa proving gitu. Bisa proving kalau smart contract kita itu robust dan tahu kalau misalnya itu correctness-nya udah dapat gitu ya. Oke. Nah, ini AWS seperti yang kita tahu bakalan landing di Indonesia. AWS ada untuk Indonesia. Nah, di sini kalian bisa lihat mereka akan genjot yang namanya masalah education mengenai cloud ya. Tentu aja mereka kasih fundamental dan pasti ya ujung-ujungnya ngajarin tentang cloud mereka ya kan. Ya kan. Jadi kalian bisa lihat-lihat di sini ada skill builder dan yang lain-lain, kalian bisa lihatin nanti trainingnya seperti apa. Dan ada juga yang AWS.training ya, ada juga AWS.workshop kalau nggak salah. Workshop. Nah, di sini workshop.aws, sorry terbalik ya. Jadi sini kalian bakalan bisa lihat bagian-bagian yang berhubungan dengan apa yang kalian tertarik. Misalnya analitik gitu ya. Nah, ini ada RDS ya kan, QuickSight. Nah, di sini ada AWS Glue gitu ya. Jadi kalian bisa coba-coba. Oke? Nah, yang berikutnya ada buku baru dari AWS, Lakehouse Architecture. Lakehouse ini teman-teman udah sering dengar mungkin ya, ini dari Databricks ya sebenarnya terminologinya. Kalian tinggal ketikkan ini aja nanti bakalan muncul. Nah, apa itu Lakehouse ya kan, dia akan cerita tentang perjalanannya data warehouse ya kan, data warehouse. Nah, ini dia data warehouse ke data lake kompleks gitu kan, akhirnya jadi lama-lama lebih simple. Ini kan simple, kompleks, simple. Jadi that's teknologi ya. Jadi seharusnya makin lama makin simple gitu ya, bukan makin ribet ya kan. Nah, sini dia ada AWS menjelaskan mengenai data analytics ya. Ini masih early release. Jadi bisa dibaca-baca juga ya kan. Dia akan jelaskan walaupun mungkin gambar atau kontennya masih belum perfect sempurna karena masih dalam editing dan yang lain-lain, tapi udah cukup memberikan teman-teman idea ya sebenarnya apa sih, gimana sih di Lakehouse itu dan segala macam gitu kan. Kalian bisa liatin ya, ini memang sangat-sangat AWS spesifik. Tapi kalian bisa cari padanannya nanti di mana, di BGCP dan yang lain-lain ya. Ini ada federated governments, data lakehouse, semualah dicampur, data mesh. Jadi, tapi basically semuanya ini simple ya. Basicnya adalah dekomposisi ya kan, computational thinking standar lah. Data structure, design, algoritma, dan juga computer science kayak distributed system dan yang lain-lain. Dan yang di sini karena dia distributed, jadi kalian harus mikirin masalah coupling, ya kan, cohesion, dan juga apa namanya, konteks ya. Jadi selain gimana kalian
apa namanya, ngencari struktur, terus istilahnya di decompose, divide and conquer ya. Jadi dengan kayak gitu kalian bisa mecahkan masalah yang kecil-kecil, dan kalau bisa nggak couple. Artinya kalau misalnya couple itu kan jadi ini error ya, ini kena gitu ya. Jadi makanya aku nggak terlalu fans sama misalnya kayak microservice pakai REST API gitu. Agak konyol menurutku. Jadi ya kita lihat aja dulu nanti gimana. Aku bakal jelaskan ya kan tentang kenapa microservice itu agak aneh gitu ya. Karena microservice berusaha menggabungkan antara physical dan logical gitu ya. Kalau architecture itu kan ada di sisi dari logical architecture sama physical ya. Physical itu deployment, logical itu lebih ke domain modeling gitu. Jadi jangan dicampur-campur ya. Oke, nah tadi kita udah dengar Monte Carlo ya. Di sini ada Great Expectation Library. Ini untuk data testing ya kan. Ini sebenarnya library biasa yang bisa dipakai di dalam solutionnya si AWS nih ya. Ada Glue ya kan, baru nanti dia pakai untuk ngetes datanya ya kan, data quality processing dan yang lain-lain. Ini mereka lagi ngencangin yang namanya Glue ya, untuk ini data brew ini untuk data preparation, bersih-bersihin ya kan, no code, dan juga kalian bisa ngefilter PII dan lain-lain. Juga kalian bisa profiling data kalian yang ada di S3 atau dimanapun. Jadi kalian tinggal konekin, nanti di belakangnya itu dia akan bikin serverless part yang kalian bisa bayar per hour or something. Nanti kalian lihat lebih jelasnya ya. Oke. Nah, Athena ini sebenarnya di belakangnya kan sebenarnya Presto ya. Aku kemarin juga udah bahas juga, Presto itu sebenarnya query engine, tapi tetap kalian harus ngepartisi dengan benar gitu. Karena kalau misalnya kalian full table scan nggak dipartisi, ya nanti ketarik semua datanya, atau dia bakalan nge-scan semua file kalian, itu bakalan sangat-sangat lambat. Makanya dipartisi. Jadi istilahnya, oh misalnya date sekian, oh ya berarti di sini atau kayak gini gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nanti indeksnya berdasarkan apa, partisinya berdasarkan apa. Ya ini Databricks. Nah, satu yang mau aku highlight di sini ada yang disebutkan dengan TPCDS. Ini adalah dataset yang digunakan untuk performance, tes performance dari database, terus processing ya kan, big data infrastructure dan yang lain. Misalnya dia akan bandingkan. Nah, nah ini adalah politik lah ya. Jadi Snowflake ini dia itu udah IPO, Databricks juga baru IPO. The issue adalah si Snowflake dia itu mengusung yang namanya close ya, proprietary, kayak apa ya, kayak Oracle dulu lah ya. Nah, Databricks dia konsepnya itu open gitu ya, open data platform, open data format gitu ya, open standard, open data format standar gitu ya, dan lain-lain kayak Aeroflot dan lain-lain. Mereka itu dan Dremio kayak nyerang si Snowflake gitu ya. Nah, jadi terjadilah perang antara yang IPO gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat dia coba membanding-bandingkan dengan Snowflake ya, fair lah ya. Benchmarking. Tapi kalian bisa lihat sendiri nanti apakah ini benar atau enggak dengan kalian coba-coba dan jalankan benchmarknya. Oke. Di sini kalau misalnya kalian lihat ya, ini ada Rust Foundation ini ganti presidennya ya. Nah, coba kalau misalnya kalian lihat di sini yang ituin jadinya AWS ya. Nah, kalian harus lihat di situ politik-politiknya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini, oh apakah nanti jadi AWS yang dominan di sini dan segala macam gitu kan. Kalian harus liatin juga itu, karena itu penting untuk investment kalian kan nanti di bahasa gimana ya. Ya, itulah dia. Jadi kalian harus lihat. Dan aku baru lihat ini tadi, ada yang resign core timnya, yang Rasmod tim itu resign karena apa? Aku pun tak tahu ya kan. Tapi yang paling penting adalah kayak ada persengketaan ya, dan Malaysian team protes ya, accountable to anyone
about themselves ya. Jadi mereka itu ada ya ini sih ya. Ya anyway, mereka mungkin ada kesalahpahaman dan nggak tahu karena governance-nya mungkin berantakan ya. Karena kalau misalnya foundation itu pasti banyak kepentingan ya kan, karena pasti menggunakan budget marketing itu kan. Jadi selainnya kan harus ada KPI impact-nya apa sebenarnya duit digelontorkan kayak gitu. Oke. Ini lagi-lagi dari Confluent mencoba menjadi database. Nah, dia pengen highlight di sini dengan SQLDB, which is aku nggak terlalu fans sih sama SQLDB ini karena banyak masalah juga dan nggak recommended dipakai karena nggak ada snapshotting, nggak ada apa namanya checkpointing, juga banyak hal yang rada aneh kayak SQL, ada JC. Nah ini, jadi kalau misalnya kalian baca ini, nanti itu kalian bakalan lihat kenapa aku nggak terlalu sarankan juga gitu loh. Kalian bakalan lihat ini gimana sebenarnya permasalahannya mengenai shuffling dan yang lain-lain gitu. Oke. Jauh lah ya sama Flink, jauh lah. Jadi kalian lebih trust sama Flink dan sama Spark Streaming itu better ya. Tapi kalau misalnya udah high speed banget ya Flink is the best sih. Untuk hard throughput ya, throughput bukan latensi karena Flink itu fokusnya dia di throughput. Okay, see you next time. This is all for today. Rock on.